Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita tentang SQL query. Nah, ini juga masih lanjutan daripada minggu lalu. Basis data udah selesai kita buat. Nah, kemudian data tersebut akan kita apakan. Ya, jadi biasanya data tersebut jelas akan kita dapatkan kembali. Ya, jadi untuk mendapatkan kembali data-data yang sudah kita masukkan, maka kita akan menggunakan SQL query. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan SQL query. Nah, ini adalah tabel yang akan kita gunakan pada latihan-latihan pada slide-slide berikutnya. Jadi di sini ada tabel mother child, ada kolomnya mother dan child, kemudian father child, ada kolomnya father dan child, kemudian ada tabel person. Nah, tabel person ini berisi semua nama, umurnya berapa, kemudian berapa income atau pendapatannya. Nah, anggaplah di sini adalah ada exercise, ya, ada latihan. Bagaimana kita ingin menampilkan, ya, nama-nama si bapaknya, ya, si ayah daripada person yang memiliki pendapatan lebih dari 20.000. Nah, jadi kita mau menampilkan fathers ataupun ayah yang memiliki pendapatan lebih dari 20.000. 20 ya, 20 K ini maknanya ribu. Nah, di sini kita lihat solusinya, ya. Jadi karena kita memerlukan data dari father child, ya, father child ini berarti kan tadi siapa nama ayahnya, kemudian siapa nama childnya. Kemudian pada tabel person yang kita dapat mengambil data terkait dengan income-nya. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita lakukan join, ya. Di sini natural join antara father child dengan person. Nah, kalau bentuk natural join seperti ini kan otomatis kita akan menyamakan kolom yang sama antara father child dengan person, yaitu kolom child pada father child, kemudian kolom name pada person. Ya, jadi kemudian ada tambahannya. Ya, tambahannya di sini adalah income-nya itu lebih dari 20, kan kita inginkan more than 20. Jadi istilahnya lebih dari 20. Nah, kemudian karena kita perlu nama si father-nya saja, maka kemudian terakhir sekali kita akan menambahkan proyeksi, yaitu hanya kolom father-nya saja yang akan kita tampilkan. Nah, bentuk aljabar relasional yang sudah kita buat ini akan kita ubah ke bentuk query SQL, ya, seperti ini, ya. Nah, jadi kalau query SQL kan berarti kita mulai dari sebelah kiri dulu, ya. Nah, jadi kalau aljabar relasional kita bekerja dari kurungan yang paling dalam. Nah, tapi sewaktu kita menuliskan dalam bentuk query SQL, malah yang paling luar terlebih dahulu yang kita tuliskan. Nah, jadi di sini kan P father. Nah, berarti select distinct fc.father. Nah, kenapa di sini distinct? Karena kita perlukan nama-nama si ayah supaya tidak berulang. Jadi di sini kita tambahkan distinct, ya, fc.father. Nah, from, ya, dari tabel person diberi nama lain sebagai P, father child diberi nama lain sebagai FC. Nah, kemudian syaratnya apa? Nah, di sini kan sesuai syarat di sini. Jadi fc.child sama dengan p.name. Jadi nama si anak, ya, nama si anak pada tabel father child itu adalah sama dengan nama pada tabel person. Kemudian ada syarat tambahan, yaitu income-nya ini adalah lebih dari 20. Ya, jadi ini adalah bentuk aljabar relasionalnya. Kita di sini menggunakan langsung natural join. Kemudian ini adalah bentuk dari query SQL-nya. Nah, ini ada latihan berikutnya, ya, di sini terkait dengan join juga. Jadi di sini kita ingin menampilkan father and mother of every person. Jadi siapa nama ayah dan ibunya untuk setiap orang.
Nah, jadi bagaimana cara kita menuliskannya? Ya, jadi kita gunakan join juga ya, natural join. Karena kita memerlukan nama ayah, ya berarti kita mengambil data dari father child, nama ibu berarti kita mengambil data dari mother child, ya. Nah, ini versi ringkasnya ya, ini natural join-nya. Nah, bagaimana dengan aljabar relasional lengkapnya? Ya, di sini tidak dituliskan kembali, tapi namun di sini langsung dituliskan dalam bentuk query SQL. Nah, jadi apa isinya? Ya, father and mother. Jadi, yang pertama nama anaknya dulu. Ya, di sini nama anaknya fj the child. Kemudian nama si ayah, ya, fj the father. Kemudian nama si ibu, mj the mother. Ya, from siapa dari tabel apa saja? Dari tabel mother child, ya. Kemudian dari tabel father child. Nah, syaratnya apa? Child yang ada di tabel father child itu adalah sama dengan child yang ada di tabel mother child. Jadi kan maknanya anaknya harus sama ya, kan nama si ayah dan ibu untuk anaknya. Kan nggak mungkin nama si ayah dan ibu untuk anak yang berbeda ya. Jadi maknanya di sini syarat kesamaannya adalah nama anak pada tabel father child dengan mother child itu harus sama. Kemudian di sini ada latihan berikutnya, yaitu person that earn more than their father, showing name, income, and income of the father. Jadi di sini kita ingin menampilkan ya nama orangnya, income, kemudian income dari si ayahnya. Nah, jadi syaratnya apa di sini? Syaratnya adalah siapa saja yang memiliki income itu lebih besar daripada income si bapaknya, ya, si ayahnya. Nah, jadi kita buatnya dalam bentuk aljabar seperti ini ya, karena ini melibatkan income dan nama si ayah dan anak, maka kita memerlukan dua tabel di sini, yaitu tabel father child dan tabel person. Nah, jadi yang pertama sekali kita natural join-kan, ya, kita natural join-kan, kemudian kita cari kesamaannya adalah child sama dengan name, ya. Jadi nama si anak sama dengan nama person, nama pada tabel person. Nah, kemudian sesudah itu, ya, sesudah itu kita akan melakukan natural join lagi dengan tabel person. Nah, kenapa di sini kita memerlukan natural join lagi dengan tabel person? Karena disinilah baru kita mencari data income-nya, ya, data income-nya. Jadi ya ini simbolnya natural join dengan tabel person. Nah, kemudian syaratnya apa? Nama si father's name-nya ini, ya, fn itu father's name, sama dengan father, ya, sama dengan father pada tabel father child. Ya, di sini kan, di sini proses rename-nya nih fn, name di rename jadi fn, age di rename jadi fr, income di rename jadi f1. Nah, kemudian barulah ada syarat ya, income si anak itu harus lebih daripada income bapaknya, ya, IF. Nah, income bapaknya itu IF. Nah, baru kemudian terakhir sekali hasilnya itu dipilih hanya kolom name si anak, income si anak, dan income ayahnya. Nah, ini adalah aljabar relasionalnya ya. Sepertinya memang lebih kompleks ya aljabar relasionalnya, karena di sini ada sampai kita menggunakan operator rename-nya lagi. Nah, kalau operator rename di dalam query SQL kan lebih mudah, lebih sederhana. Nah, di sini ada di bagian bawah ini ada query SQL-nya ya. Jadi person that earn more than their father, showing name, income, dan income of the father. Nah, jadi pertama sekali nama si anak ya, f.name, kemudian income si anak ya, kemudian income si bapaknya. Nah, kemudian from person F, ya, diberi nama F, kemudian father child FC, dan person lagi. Nah, kenapa di sini kita memerlukan data person? Ya, karena kita ingin menggabungkan tabel pertama person dengan father child, itu kita mencari siapa nama si ayahnya terlebih dahulu.
ya. Nah, kemudian tabel yang kedua, person yang diberi nama lain C ini kita gunakan untuk mencari nama si anak, ya. Jadi untuk menyamakan nama si anaknya. Nah, kenapa kita memerlukan data seperti itu? Karena kita mau tahu income si ayahnya berapa, income si anaknya berapa. Ya, jadi kemudian syaratnya adalah name, ya. Name ini yang ada pada tabel person yang pertama, ya. Jadi name-nya itu sama dengan fj.father. Nah, di sini kita ingin mencari bahwa ini untuk memastikan bahwa nama ayahnya itu sama. And fj.child sama dengan j.name. Nah, di sini kita memastikan bahwa untuk ayah yang sama tadi, ya, nama anaknya pada tabel father child itu sama dengan nama pada tabel person. Baru kemudian kita cari c.income lebih dari f.income. Ya, jadi income si anak, ya, C ini adalah anaknya, lebih banyak, lebih besar daripada income si fathernya. Nah, ini tadi jawaban yang sebelumnya tadi, ya, latihan yang sebelumnya. Nah, namun di sini diberikan nama lain untuk kolomnya, ya, supaya lebih tidak membingungkan, karena kalau tadi berarti maknanya akan tertulis income, ya kan? Jadi kita nggak tahu mana satu yang income si anak, mana satu yang income si ayahnya. Nah, sehingga di sini diberi nama lain. Yang pertama, ini adalah income anak, ya, income saja. Kemudian yang kedua diberi nama lain income father, jadi income daripada si ayahnya. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh daripada explicit join, ya. Nah, explicit join ini sebetulnya, nah, join yang maknanya itu kita tuliskan, proses join-nya itu kita tuliskan, ya. Jadi ada kata-kata join di dalamnya. Nah, yang sebelumnya, ya, contoh-contoh sebelumnya yang sudah diberikan, kita gunakan dalam bentuk seperti ini. Ya, bentuk seperti ini sebetulnya adalah proses cross Cartesian yang diberikan syarat, atau dengan nama lain adalah natural join. Ya, ini adalah bentuk yang pertama, ini adalah bentuk daripada natural join. Ya, jadi di sini langsung select apa kolomnya, kemudian from, langsung tabelnya itu apa, where, syaratnya seperti apa. Nah, bentuk natural join di atas itu bisa kita tuliskan dalam bentuk explicit join atau inner join, ya, sama saja inner join, explicit join. Nah, explicit join-nya ini bermakna karena ada kata-kata explicit, hanya memang dia harus dituliskan kata-kata join-nya. Ya, jadi bentuk yang pertama ini kita tuliskan dalam bentuk kedua hampir sama persis, hanya bedanya kalau yang pertama itu adalah from mother child, father child. Nah, kalau yang kedua ini, ya, dengan menggunakan explicit join, from mother child, join, ya, father child, on. Nah, jadi yang berbedanya hanya ada tambahan join dan on. Ya, jadi maknanya syarat kesamaannya itu sesudah kata kunci on ini. Ya, kalau yang pada contoh pertama itu kita menggunakan where, ya, seperti biasa. Nah, namun jika menggunakan explicit join, maka kita gunakan tabel pertama di join tabel kedua on apa kolom yang akan disamakan. Ya, jadi ini dia explicit join-nya. Nah, secara sintaksnya, ya, sintaks daripada explicit join ini adalah select, ya, atribut apa saja yang ingin dipilih from tabel, ya, join, ya, join tabel apa lagi yang lain, on, kemudian kondisi daripada join-nya, ya, join condition-nya itu seperti apa. Baru kemudian jika ada syarat-syarat tambahan yang lain, maka kita tambahkan where, kondisi yang lain yang kita perlukan itu seperti apa. Nah, ya, di sini ada contohnya, ya, contoh daripada explicit join. Misal kita ingin menampilkan, ya, for the person that earn more than their father. Jadi untuk anak-anak yang memiliki pendapatan lebih daripada ayahnya, kita ingin menampilkan nama, income, dan income daripada fathernya. Ini sebetulnya sama dengan latihan sebelumnya, ya. Jadi di sini kita ingin menunjukkan apa bedanya antara yang bentuk sebelumnya,
ya yang menggunakan natural join dengan bentuk dengan menggunakan explicit join. Nah, ya. Jadi di sini, nah ini jawaban pada latihan yang sebelumnya, ya. Nah, kemudian jika kita menggunakan explicit join, maka ini dia contohnya. Jadi sama persis, ya, sama, hanya bedanya di sini saja. Nah, di sini kan ini ada dua hal nih syarat kesamaannya, ya. Yang pertama ini dia syarat kesamaannya. Person C join father child FC, ya, syarat kesamaannya apa? On C.name sama dengan FC.child. Nah, kalau pada kita menggunakan natural join yang berbasis cross Cartesian, ya, jadi di sini langsung person C, father child FC, person F. Nah, baru kemudian semua syarat, apakah itu syarat kesamaan dan syarat tambahan lainnya itu di dalam clause where, ya, where clause. Nah, bedanya dengan explicit join, maka syarat kesamaannya itu, ya, kita buat terpisah, ya, dengan menggunakan kata kunci on. Jadi person di join dengan father child on apa? Kemudian dijoinkan lagi dengan person on apa? Ya, jadi on-nya itu yang memasukkan, ya, dengan menggunakan on ini kita memasukkan syarat kesamaan antara dua tabel yang terlibat. Oke, nah baru kemudian where ini adalah digunakan untuk syarat-syarat tambahan lainnya.